Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1723 sampai tahun 1726. Baik secara publik maupun pribadi, ia tetap berharap Jericho Lee menang. Bahkan jika mereka pernah berselisih dengan Jericho Lee sebelumnya, pada dasarnya mereka bukanlah musuh. Jika menang, mereka akan menjadi musuh keluarga Lee. Saya harap dia bisa menang. Mereka saling memandang tanpa terlalu berharap. Bagaimanapun, lawannya adalah macan langit. Karakter mitos. Setelah meratap, mata Li Fengyun mengamati sekeliling kerumunan. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Matanya sedikit berubah. Dia datang. Sekitar 20 meter di depan, seorang pria dan seorang wanita perlahan berjalan ke dalam kerumunan. Itu adalah Jericho Lee dan Mo Lingyan. Mereka diikuti oleh Biksu Ye Zengqiong Jianxuan. Mata Li Fengyun berubah, saya tidak menyangka dia juga datang. Sang Jianxuan. Apakah dia di sini untuk membuat keributan untuk pria itu? Li Fenghao dan Li Fengqi juga mengenali Sang Jianxuan, dan mereka semua menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Sang Jianxuan juga terkenal di dunia seni bela diri. Sebagai seorang guru spiritual, dia kuat dan sombong. Banyak sekte yang melemparkan ranting zaitun ke arahnya, tapi sepertinya dia tidak pernah memutuskan sekte mana yang akan dia ikuti. Bahkan Sang Jianxuan telah maju. Diperkirakan pertempuran ini tidak sesederhana itu, mata Li Fengyun memancarkan pemikiran yang mendalam. Kakak ketiga, menurutmu dia bisa menang? Li Fenghao mengangkat alisnya. Li Fengqi tidak berani membuat saluran, apakah itu tidak mungkin? Bahkan jika Sang Jianxuan muncul dan membuat keributan untuknya, itu hanya membuktikan bahwa dia memiliki cukup wajah, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertarung. Melawan harimau langit. Alasannya adalah alasan ini, tetapi jika dia tidak yakin, Sang Jianxuan tidak akan menunjukkan wajahnya. Lagi pula, jika dia kalah, dia akan kehilangan wajahnya. Li Fengyun mengerutkan kening dan merenung, mungkin kemunculan Sang Jianxuan untuk menakut-nakuti musuh. Jika dia kalah, Sang Jianxuan ada di sini, dan proyek tersebut tidak akan jatuh ke tangan Sky Tiger. Dia pikir ini mungkin rencana terburuk yang dibuat Ye Zengqiong, untuk berjaga-jaga. Li Fenghao dan Li Fengqi juga lebih condong pada penjelasan ini. Sejujurnya, jika lawan mereka adalah orang lain, mereka akan lebih percaya pada Jericho Lee. Di sini, Jericho Lee berjalan beberapa langkah, kembali menatap Ye Zengqiong, kamu pergi ke sana dulu, aku akan pergi nanti. Baiklah. Biksu Ye Zengqiong, Jianxuan segera bergabung dengan Ye Si dan yang lainnya. Jericho Lee dan Mo Lingyan mendatangi Mo Qingluan dan yang lainnya. Mo Qingzu berteriak, kakak ipar, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Sudah hampir 2 jam. Jericho Lee tersenyum. Bisakah dia mengatakan bahwa dia sengaja pergi ke puncak gunung pada akhirnya? Lingyan, tunggu kamu tinggal di sini. Kamu bisa melihat tempat ini dengan jelas dan memperhatikan keselamatan, kata Jericho Lee kepada Mo Lingyan. Angsa liar Mo Ling mengangguk, kamu juga hati-hati, kamu harus menang. Jericho Lee hendak pergi, sebuah suara terdengar sebelum waktunya, yo, ini untuk melarikan diri. Mendengar suara ini, Jericho Lee secara naluriah mengerutkan kening. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Kulin datang dengan jijik. Atau kamu ingin mengundang tuanmu? Di sampingnya, dia mengikuti Tuan Chao, Sue Hengtian, Lei Heng dan remaja putri lainnya. Kamu tidak perlu khawatir. Sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri, kata Jericho Lee dingin. Apakah itu menjengkelkan? Mulut Kulin dipenuhi rasa bangga. Aku tahu kamu bersalah. Lagi pula, lawan yang kamu hadapi adalah harimau langit. Kamu tidak bisa menang. Siapa bilang mustahil menang? Mo Lingyan berdiri dan menatap langsung ke arah Kulin, jangan terlalu berpendirian. Kalau kamu buka mulut, kami akan kalah. Mungkin masih terlalu dini untuk bicara besar. Lingyan, kamu tidak mengerti, Kulin mengemukakan sikap superioritas penuh, jika yang lain, aku mungkin tidak mengatakannya, tapi memenggal kepala harimau langit adalah masalah lain. Apapun yang terjadi, Jericho Lee tidak akan kalah. Mo Lingyan mendengus. Kamu masih belum mengerti. Kulin menggelengkan kepalanya dan memandangnya dengan kasihan. Kamu sedang melihatnya sekarang. Tentu saja, kamu tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas. Hanya mereka yang mengira dirinya sadar yang berpikir orang lain tidak sadar, Mo Lingyan tertawa. Kamu masih sama seperti dulu. Kamu selalu suka melontarkan komentar arogan. Lingyan, jangan ucapkan sepatah kata pun.
Hua Rongrong di satu sisi segera memelototinya dengan tidak puas dan berkata kepada Kulin sambil tersenyum, "Nonaku, jangan marah. Ling Yan hanya bicara cepat. Bibi Biao, kamu tidak perlu bersikap baik. Aku sudah lama melihatnya tidak bahagia. Dia selalu membicarakan orang di belakangnya, seperti wanita berlidah panjang. Setiap kali seseorang mengincar Jericho Lee, Mo Lingyan akan selalu menjadi kuat dan kejam. Dia tidak terlihat seperti wanita pendiam." Begitu wajah Hua Rongrong berubah, dia melihat wajah Kulin langsung membiru. Dia segera menjadi bingung dan berkata, "Ling Yan, apa yang kamu bicarakan? Minta maaf untuk merindukanku secepatnya, izinkan aku meminta maaf padanya." Mimpi Mo Ling Sutra angsa liar tidak menunjukkan kelemahan. Ketika dia menyindir, dia seharusnya berpikir bahwa dia akan dibenci. "Mo Lingyan, jangan melangkah terlalu jauh." Kulin tidak lagi menjaga perdamaian di permukaan dan mulai menyebutnya sebagai hal yang tabu. Dia menatap Jericho Lee dan berkata, "Retorika macam apa yang dikatakan orang ini sehingga pantas kamu membelanya? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini." Wajah angsa liar Mo Ling tidak berubah warna, kataku. Hanya berpikir orang lain tidak mengerti orang lain, akan mengatakan kata-kata yang begitu dangkal. Dia sudah lama bertanya kepada Li Wenyan tentang identitas lain Jericho Lee dan apa yang dia lakukan di sini. "Gadis kecil, apa kamu benar-benar tahu?" Pada saat ini, Tuan Chao di belakang membuka mulutnya sambil tersenyum. Angsa liar Mo Ling memandangnya dan tidak berbicara. Mo Qing di satu sisi segera mengerutkan keningnya, "Ling Yan, bagaimana sikapmu? Ini adalah Tuan Chao, seorang guru yang terkenal. Jangan meminta maaf secepatnya." "Paman, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan terakhir kali di resor?" Mo Lingyan semakin muak dengan paman ini. Dia melupakan kebenarannya demi keuntungan, yang menjijikkan. Wajah Mo Qing kaku, dan aliran kemarahan melonjak di antara alisnya. "Tidak peduli bagaimana, aku juga yang lebih tua. Bahkan para tetua pun harus mengetahui etika, kebenaran dan rasa malu, daripada membantu orang luar menindas keluarga mereka sendiri." Kekuatan bertarung Mo Lingyan meledak, yang membuat Jericho Lee mendecakkan lidahnya. Wajahmu Mo Qing menjadi lebih jelek, dan dia segera menebus kesalahan Tuan Chao. "Tuan Chao, gadis ini sudah lama dimanja. Dia telah menyinggung perasaanku ketika dia berbicara. Mohon maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana cara melihat seorang gadis kecil." Tuan Chao menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak terlalu peduli. Mo Qing merasa lega dan menatap Mo Lingyan. "Terima kasih, Tuan Chao." Bab 1724. Angsa liar Mo Ling langsung jangan berlebihan, abaikan dia. Ini membuat gas Mo Qing berasap, dan peri warna tinta di satu sisi melihat bau mesiu yang terlalu kuat, dan segera memenuhi kebutuhannya. "Ayah, kalian semua berkata lebih sedikit, begitu banyak orang yang melihatnya." "Ya. Jika bukan karena pikiran Tuan Chao yang luas, dia akan mati berkali-kali." Mo Qingleng bersenandung. "Adik iparku pasti akan melindungi Ling Yan," kata Mo Qingzu. Dengan dia, Mo Qing memandang Jericho Lee dengan jijik. Di matanya, Jericho Lee tidak berbeda dengan kutu busuk. Jika dia dapat diandalkan, lebih baik dikatakan bahwa saya Li Tianxi. Mo Lingyan langsung tertawa. Tawa yang tiba-tiba itu membuat wajah semua orang berubah. Mo Lingyan melambaikan tangannya dan berhenti tersenyum. "Maaf, aku tidak bisa menahannya." Kata-kata pamannya lucu. "Apakah kamu benar-benar mengetahui identitas Jericho Lee?" "Tentu saja. Meskipun saya mengatakannya, mustahil untuk mempercayainya dengan pemikiran konsisten Anda. Pertarungan yang menentukan hari ini, Jericho Lee pasti menang. Itu saja. Percaya atau tidak. Aku tidak tahu apakah aku sudah lama bersama Jericho Lee." Dia telah mempelajari keterampilan sarkastik Jericho Lee. Wajah Tuan Chao tidak tampan. Dia melemparkan lengan bajunya. "Kamu seorang kuning gadis berambut. Aku tidak ingin melihatmu. Saya rasa Anda tidak tahu seberapa kuat lawan Li Tianxi kali ini." Li Jericho Lee dan Mo Lingyan menutup telinga, karena tidak mendengar. Peri warna tinta melihat penampilan arogan dua orang, hati mikro menghela nafas, dengan hormat berkata, "Dengarkan. Kamu pada dasarnya bukan dari seni bela diri. Anda mungkin tidak tahu banyak tentang beberapa hal. Gadis kecil, menurutku kamu juga mengalami fluktuasi ki yang nyata. Anda seharusnya berpikir Anda sangat kuat, tetapi kekuatan Anda jauh dari tuannya." Tuan Chao memandang Mo Lingyan dengan jijik. Mo Lingyan menahan senyumnya dan tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia berpura-pura, "Ya, apa yang diajarkan guru itu kepadaku. Kamu terlihat tidak yakin."
Tuan Chao mendengus dingin dan berkata dengan wajah datar, levelmu hanyalah seni bela diri tingkat terendah. Sulit bagi orang biasa untuk mencapai level Anda, tetapi itu tidak layak untuk disebutkan kepada pejuang yang kuat. Bagi orang awam, setelah latihan jangka panjang, mereka bisa mencapai fisik dan kekuatan pasukan khusus, yang bisa dikatakan teratas, namun bagi pencaksilat, mereka bukan apa-apa. Mereka adalah praktisi ki dan seni bela diri tingkat terendah. Sangat mudah untuk mengalahkan Raja Perang. Saat ini, banyak pria besar di sekitar yang diam-diam berkumpul untuk mendengarkan. Ketika mereka mendengar bahwa Raja Perang tidak dapat mengalahkan seni bela diri tingkat terendah, mereka semua tersentak. Sangat kuat. Mo Chaixian terkejut. Wajah Kulin sombong. Tentu saja, seorang pejuang bukanlah apa-apa di dunia ini. Sangat sulit untuk menjadi seorang pejuang. Tetapi juga karena kesulitan itulah seorang pejuang akan memiliki kekuatan super, yang juga merupakan level yang dikejar oleh banyak orang. Petik 2 tanda seru petik 2. Master Chao mengangguk, tentu saja, 1 dari 10.000 orang mungkin tidak bisa menjadi seorang pejuang. Mungkin ini hanya berlebihan, tapi betapa sulitnya menjadi seorang pejuang. Apalagi mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Para praktisi seni memulai dari masa pelatihan ki, masa pembangunan pondasi, masa pembukaan cahaya, dan masa pembukaan lembah. Ini adalah tingkatan yang dapat dicapai oleh sebagian besar praktisi seni bela diri, dan itu tidak cukup untuk disebut master sejati. Hanya ketika sudah sampai pada masa ramuan emas, bisakah ia memasuki tingkat perebutan surga dan alam, yang disebut juga penguasa surga. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa inilah yang dimaksud oleh penguasa surga. Di dunia sekarang ini, jumlah tuan surgawi sangatlah kecil. Meski belum sepenuhnya pasti, paling banyak hanya 2 atau 3.000. Ini adalah perkiraan optimis saya berdasarkan kombinasi berbagai faktor. Berapa banyak orang di dunia? 7 miliar. Di antara begitu banyak orang, hanya ada begitu banyak orang yang telah mencapai tingkat guru surgawi. Ada 300 Tianzi yang tercatat dalam daftar Tianzi, namun sebagian besar adalah Tianzi Tiongkok, dan semuanya diketahui oleh orang-orang. Beberapa di antaranya tersembunyi dalam-dalam dan tidak pernah muncul, dan beberapa Tianzi di luar negeri tidak termasuk dalam catatan. Oleh karena itu, jumlah total penguasa surgawi di dunia jauh lebih dari 300. Namun jumlah totalnya tidak akan terlalu besar. 2 atau 3.000 adalah jumlah yang masuk akal. Sangat sedikit. Terjadi keributan. Kekuatan dari guru surgawi begitu kuat sehingga jumlah mereka sangat sedikit. Akan aneh jika mereka berlarian di jalan-jalan yang busuk. Master Chao mendengus, jika sebuah keluarga biasa memiliki tuan alami, ia akan memiliki modal untuk bersaing dengan 10 keluarga Tianzi teratas di Beijing. Dengan kata lain, alasan mengapa keluarga Tianzi Hao adalah keluarga Tianzi Hao adalah karena mereka memiliki setidaknya 1 Tianzi. Kecuali beberapa orang besar yang mengetahui situasinya, semua orang yang tidak mengetahuinya terkejut. Bisakah sebuah keluarga berdiri di puncak negara hanya dengan menjadi guru surgawi? Betapa mengerikannya, seru peri warna tinta. Pantas saja orang-orang besar itu harus menjilat guru Li. Mocking juga secara bertahap mengerti, dan segera matanya menunjukkan warna yang fanatik. Tentu saja, sebagian besar guru surgawi itu aneh. Tidak semua orang mau bekerja dalam satu keluarga. Kebanyakan dari mereka terbiasa bermalas-malasan. Kalau tidak, tidak akan ada hanya 10 keluarga surgawi di dunia. Tuan Chao berkata tiba-tiba. Semua orang menjawab dengan samar. Seorang pria bertubuh besar menunjukkan rasa hormatnya dan berkata dengan hati-hati, Tuan Chao, haruskah menjadi guru surgawi juga? Itu benar. Kulin mengangguk dengan angkuh dan membentak, Tuan Chao adalah seorang guru surgawi, tetapi dia tidak menyukai publisitas, jadi dia tidak memanggilnya Tuan Surgawi Chao. Jika tidak, orang-orang akan tahu bahwa dia adalah guru surgawi yang mulia segera setelah mereka mendengar namanya. Mendengar ini, banyak pria besar yang bermata panas. Mereka mengira jika mereka bisa memenangkan hati Tuan Chao, mereka akan menghasilkan banyak uang. Nonanaku, yang di sampingmu ini juga. Pria besar lainnya, dengan hati-hati melihat ke samping, belum mengucapkan darah hentian. Kulin mengangguk, dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Tuan Darah juga seorang guru surgawi. Sejujurnya, dia ada hubungannya dengan pemenggalan kepala harimau surgawi. Dia berasal dari klan yang sama. Wow! Sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, dan semua orang terkejut. Sui Hengtian dan Zhan Tianhu berasal dari klan yang sama, yang mengejutkan beberapa orang. Mereka mulai menebak di mana posisi Sui Hengtian di Heihunzong. Dari keluarga Tianzi Hao.
Saya pikir status Hei Hunzong tidak rendah. Bahkan Jericho Lee pun terkejut. Dia pernah mendengar nama Sue Hengtian. Dia cukup terkenal di dunia seni bela diri. Sudah lama tidak ada yang tahu klan mana Sue Hengtian bekerja untuknya. Sekarang dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia bergabung dengan klan Jiwa Hitam. Jericho Lee tanpa sadar menatap Tuan Chao, dan bukan kebetulan bahwa dia juga anggota Sekte Jiwa Hitam. Nama keluarga Chao mengingatkannya pada keluarga Chao. Tampaknya keluarga Chao, keluargaku dan klan Jiwa Hitam belum melarikan diri. Bab 1725. Banyak pria besar berkumpul dan menyanjung. Sue Hengtian melambaikan tangannya dengan dingin, saya tersanjung. Kekuatan saya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ini sama dengan mengakui kebenaran perkataan Kulin, dan juga mengakui bahwa dia benar-benar anggota Sekte Jiwa Hitam. Seorang pria bertubuh besar sedikit tidak percaya, Tuan Darah begitu kuat, bukankah dia lawan dari macan langit? Itu sifatnya. Bahkan jika kamu adalah penguasa surga, kamu bisa menjadi kuat atau lemah, gumam Sue Hengtian. Ketika kamu berada di atas ranah penguasa surga, kesenjangan kekuatan akan semakin besar. Melihat tingkat kultivasinya, Anda tidak dapat sepenuhnya mendefinisikan kekuatan seorang penguasa surga. Karena ketika mereka berada di atas guru surgawi, kekuatan mereka berasal dari aura langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan aura surga dan bumi? Bumi. Banyak orang yang penasaran. Yang disebut aura langit dan bumi adalah sejenis energi gas yang melayang di antara langit dan bumi. Anda dapat memahaminya sebagai sejenis zat energi. Jumlah materi energi ini menentukan kekuatan guru surgawi. Guru surgawi adalah wadah energi ini. Secara umum, sebagian besar guru surgawi baru saja melangkah ke tingkat ini, dan mereka dapat membawa aura yang sama. Kecuali beberapa talenta, kebanyakan dari mereka harus bergantung pada akumulasi aura selama bertahun-tahun memiliki efektivitas tempur yang kuat. Sue Hengtian menceritakan kisahnya. Sejumlah kecil praktisi seni bela diri di tempat kejadian tampak bijaksana, sementara yang lain yang tidak berlatih seni bela diri tercengang. Di antara dua pria yang ikut serta dalam perang malam ini, kekuatan sang patriark telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa hanya ada dua orang di dunia yang lebih terkenal darinya di setiap era. Saluran Sue Hengtian Zen. Dua yang mana? Saat ini, Zai Suo datang dan meminta nasihat. Sue Hengtian memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara nyaring, orang pertama adalah Gai Jiuyu, yang memiliki gelar Dewa Perang tak terkalahkan dan pedang ilahi Tianyu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, dia menciptakan teknik pedang ajaib Tianyu miliknya sendiri, dan meraih kemenangan besar melawan 7 penguasa surgawi. Ia menjadi terkenal di Perang Dunia Pertama. Dan pada usia kurang dari 25 tahun, ia menerobos penguasa surga dan mengejutkan dunia seni bela diri. Pedang Tianyu miliknya sangat kuat, dan yang lain tidak bisa berjalan dengan 3 pedang. Bahkan Si Manlong, yang dikenal sebagai jiwa tentara Tiongkok, dikalahkan olehnya. Banyak orang yang gempar. Tidak bisakah Siman dikalahkan oleh naga itu? Gai Jiuyu, yang pernah kudengar, adalah legenda dari satu generasi. Dia memimpin keluarga Gai dari keluarga kelas 3 ke posisi nomor 1 di keluarga Tianzihao di Beijing. Beberapa pria besar yang pernah mendengar rumor tersebut semuanya terkejut. Seberapa kuatkah untuk mencapai prestasi seperti itu? Kekuatan kakek situ jauh lebih kuat daripada tuanku yang lama, yaitu. Yang paling mengejutkan adalah Moking. Dia selalu berpikir bahwa Kukian adalah makhluk seperti dewa, tetapi dia tahu bahwa Kukian dan Situ Manlong adalah dua pahlawan, tetapi ketenaran mereka jauh lebih sedikit daripada Situ Manlong. Dia mengira Situ Manlong hanya sedikit lebih baik dari Kukian, tapi dia tidak menyangka Situ Manlong sesederhana itu. Namun Gai Jiuyu memiliki kemampuan untuk menekan Situ Manlong, yang menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Bagaimana dengan orang kedua? Zai Suo bertanya dengan rasa ingin tahu. Adapun orang kedua ini, bisa dikatakan dia lebih legendaris dari Gai Jiuyu, kata Sue Hengtian dengan tatapan hormat di matanya. Sebenarnya, tahukah kamu Gai Jiuyu sudah meninggal? Apa? Mati? Tidak mungkin, bukan? Bagaimana dia bisa mati jika dia begitu kuat? Ada seorang lelaki bertubuh besar yang tampak terkejut, sama sekali tidak percaya. Dalam pandangan mereka, keberadaan legendaris Gai Jiuyu tidak mungkin hilang. Sue Hengtian berkata dengan tenang, Gai Jiuyu benar-benar luar biasa, tapi mitosnya telah dipatahkan. Pria ini adalah orang lain yang bisa bersaing dengan sang patriark. Setengah tahun yang lalu, Gai Jiuyu melakukan pertarungan yang menentukan dengan seorang pria di surga dan menara bumi, yang mengakhiri mitos satu generasi.
Dia mati di tangan penantang. Pada awalnya, sebelum pertempuran yang menentukan, tidak ada yang optimis terhadap penantang dan mengira dia ingin bunuh diri. Akibatnya, dia tidak melakukannya. Saya tidak berharap bahwa kekuatan dan bakat yang ditampilkan oleh penantang jauh melebihi Gai Jiuyu. Siapa dia? Mo Qinchan bertanya. Apakah kamu kenal perusahaan Rende? Mata Sue Hengtian menyapu wajah semua orang. Siapa yang belum pernah mendengar nama perusahaan Rende? Perusahaan ini hampir mendominasi pasar, mengalahkan beberapa perusahaan asing, dan berekspansi ke seluruh China dengan kecepatan yang luar biasa. Telah melampaui 2 triliun yuan, dan belum terdaftar. Pil 5 elemen Huayu yang dijual oleh perusahaan Rende ternyata sangat efektif, dan saya telah menggunakannya. Sekelompok orang besar mau tidak mau mengatakan bahwa bagi orang-orang besar yang terlibat dalam bisnis, nama perusahaan Rende adalah seperti guntur. Perusahaan manakah yang paling populer di Cina? 99% orang akan menjawab pertanyaan tersebut. Perusahaan Rende tidak hanya berkembang dengan sangat cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat besar dan latar belakang yang menakutkan. Banyak di antara mereka yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Rende, namun tidak dihargai oleh orang lain. Pernahkah kamu mendengar siapa dalang di balik perusahaan ini? Sue Hengtian bertanya lagi. Do Shuai. Tidak, aku melihat nama badan hukumnya terakhir kali. Sepertinya Li Wenyan. Ya, itu namanya. Orang-orang membicarakannya. Faktanya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, Do Shuai lah yang biasanya membuat perusahaan Rende muncul di depan umum. Mereka secara tidak sadar menganggap Do Shuai sebagai bos perusahaan. Kalian semua salah. Sue Hengtian menggelengkan kepalanya perlahan. Li Wenyan bukanlah orang di balik layar perusahaan Rende. Tepatnya, dia memiliki banyak hubungan dengan orang di balik layar. Badan hukum saat ini, Li Wenyan, dipindahkan kemudian. Semua orang terkejut. Awalnya, Kompi Rende didukung oleh seorang pria bernama Li Ye, yang bangkit di Provinsi Huizhou dengan postur yang sangat kuat. Sue Hengtian menjelaskan. Tuan Li. Judul ini sepertinya memiliki kesan tertentu. Ya, sepertinya pada awal kebakaran perusahaan Rende, saya memang mendengar bahwa orang di balik tirai itu adalah Tuan Li, tetapi kemudian dia sepertinya menghilang. Ada seorang pria besar. Dan seseorang menjawab dengan cepat, Tuan Darah tiba-tiba menyebut Tuan Li ini. Apakah dia yang bertarung dengan Gai Jiuyu? Itu benar. Sue Hengtian mengangguk dengan berat, menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekitar setahun yang lalu, dia mengirimkan surat perang kepada Gai Jiuyu. Mereka bertempur di menara langit dan bumi. Gai Jiuyu di ibu kota setara dengan kata, memotong Tianhu, di selatan Sichuan. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa melewati pedang ketiga, yaitu pedang Tianyu dari Gai Jiuyu. Hanya saja Siman Long dan yang lainnya bisa Tapi Tuan Li mematahkan mitos tersebut. Berbicara tentang ini, Sue Hengtian sedikit bersemangat. Dia menghancurkan kendo yang paling dibanggakan Gai Jiuyu dengan pedang demi pedang dan membunuhnya. Setelah itu, dia mendefinisikan ulang namanya menjadi Wushen. Bab 1726 Dewa Bela Diri. Bagaimana rasanya mengakhiri generasi karakter mitos? Mo Lingyan tanpa sadar menatap Jericho Lee. Meskipun dia pernah mendengar Li Wenyan mengatakannya sebelumnya, dia masih bisa menghargai kecemerlangan Jericho Lee dalam deskripsi Sue Hengtian. Wushen sekarang adalah orang di belakang perusahaan, dan Li Wenyan adalah ayahnya. Saluran Sue Hengtian Zen. Semua orang menunjukkan kesungguhan dan kerinduannya. Saya tidak percaya ada orang jenius di dunia ini. Kami sebenarnya tidak tahu banyak tentang seni bela diri dan Taoisme. Jika kamu bisa melihat dewa bela diri dengan matamu sendiri, itu akan sangat berharga. Mereka semua menghela nafas dan mengagumi. Saya tidak dapat membayangkan ada dewa dan manusia seperti itu di dunia. Jika saya dapat mengenal mereka, mengapa saya tidak menjadi kepala mohisme sekarang? Mo Qing memiliki perasaan campur aduk. Lu Jing dan Yuning, tidak jauh dari situ, saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka meninggalkan gerbang Gunung Sekte Kongtong untuk menyelidiki Dewa Perang, tetapi mereka tidak mendapatkan banyak informasi berharga. Tanpa diduga, mereka mendengar banyak informasi berguna di sini. Dewa bela diri ini sungguh tidak sederhana, gumam Yuning. Lu Jing sedikit iri. Dia mengertakkan gigi dan bersenandung, itu hanya pujian dunia, itu berlebihan. Wushen. Zai Suo mengerutkan kening. Entah kenapa, dia selalu punya intuisi bahwa dewa pencak silat adalah Jericho Lee. Begitu ide itu muncul, dia menggelengkan kepalanya. Aku bercanda.
Bagaimana Jericho Lee bisa menjadi dewa perang? Apa yang kupikirkan? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan Darah, apakah kamu tidak tahu di mana dewa perang sekarang? Begitu masalahnya muncul, Sue Hengtian memelototinya. Dewa bela diri itu sangat kuat. Naga itu bisa melihat kepalanya tapi tidak bisa melihat ekornya. Bukan keberadaan yang bisa kita lihat. Jika aku bisa menemukannya, aku harus bicara omong kosong. Konon dia telah ditutup selama lama sekali. Diperkirakan dia akan mencari terobosan dalam seni bela diri di hutan tua. Mendengar ini, Zai Suo kecewa. Padahal, ia memiliki ide yang mendalam di dalam hatinya, yaitu mencari dewa pencak silat dan meminta bantuannya. Namun dia tahu bahwa gagasan ini konyol dan tidak realistis. Banyak sekali orang yang ingin menanyakan Wu Shen. Mengapa Wu Shen bisa membantunya? Dewa bela diri, apakah itu benar-benar kuat? Kurin tidak percaya. Nonaku, kamu tidak mengerti. Ketika Dewa Bela Diri dan Gai Zhouyu melakukan pertarungan yang menentukan, mereka hanya berada di awal inti emas, tetapi Gai Zhouyu berada di akhir inti emas. Terlebih lagi, ahli bela diri Tuhan tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran yang menentukan. Darahnya konstan, langit penuh dengan bahasa, dan ki bermartabat. Apa? Kulin kaget. Percuma saja berurusan dengan Gai Zhouyu. Sue Hengtian menghela nafas dan tertawa getir. Ini adalah hal yang buruk tentang Wu Shen. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan dia mematahkan kendo dengan kendo terbaik Gai Zhouyu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan, kamu tidak bisa berjalan dengan pedang ketiga Tianyu pedang ajaib tanpa orang lain. Tapi Wu Shen melakukannya. Setelah dia menang, dia langsung menggantikan Gai Zhouyu dan mendirikan keluarga Li di ibu kota. Sekarang 10 keluarga Tian Zihao teratas di Beijing telah lama dirombak. Yang teratas adalah tidak lagi keluarga Gai, tapi keluarga Li. Bukan hanya Kurin, tapi sekelompok orang besar. Kekuatan satu orang akan membawa sebuah keluarga ke posisi nomor 1. Ini mengerikan. Tentu saja, dewa perang itu mengerikan, tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkan sang patriark. Kata-kata Sue Hengtian berubah. Kulin gemetar, bagaimana mengatakannya? Gai Zhouyu menjadi terkenal 20 tahun yang lalu, dan sang patriark menjadi terkenal lebih awal, dan kultivasinya jauh lebih kuat daripada Gai Zhouyu. Di atas guru surgawi adalah guru spiritual, yang merupakan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ketika Gai Zhouyu meninggal, dia masih penguasa surga. Meskipun dia dan dewa seni bela diri sangat kuat, mereka sama sekali tidak mungkin bersaing dengan sang patriark. Darah konstan, ki tegas dan percaya diri. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang tiba-tiba heboh di saat yang bersamaan. Aku akan memberitahumu bagaimana harimau langit bisa kalah. Bagaimanapun, dia adalah karakter mitos, dan kekuatannya secara alami menyebar ke langit dan bumi seperti yang ada dalam legenda. Sekarang saya yakin bahwa Guru Li akan mati malam ini. Kata-kata Sue Hengtian membuat orang-orang yang mendukung Kukian sangat percaya diri. Juga biarkan hati Zai Suo menjadi setengah dingin, sangat tidak nyaman. Aku akan memberitahumu bagaimana harimau langit bisa kalah, kata Mo Qin dingin. Karena alasan Kukian, dia tentu berharap bisa menang. Wajah Kulin tampak bersemangat. Bukankah Li Tianxi pasti kalah? Itu sifatnya. Sue Hengtian mengangguk. Belum tentu. Saat ini, Lian Wei maju, diikuti oleh seorang lelaki tua. Melihat lelaki tua itu menatap Sue Hengtian, dia berkata dengan dingin, pertempuran yang menentukan belum dimulai. Terlalu terburu-buru untuk membuat keputusan akhir sekarang, bukan? Sue Hengtian memandangnya dan mengenalinya. Itu Wu Shen, seorang ahli Feng Shui terkenal di kota Yundian. Aku pernah mendengar namamu, tapi dengan kata-katamu, aku tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan penilaianku. Wu Shen tidak dapat menyangkalnya, semua orang mengatakan bahwa meskipun Sue Hengtian adalah yin dan kejam, semua orang membencinya, tetapi penglihatannya beracun dan panas. Sepertinya memang begitu. Haha. Aku tidak mau bicara cepat denganmu. Sue Hengtian berkata sambil tersenyum, Tuan Li di mulutmu benar-benar orang yang luar biasa. Dia tidak hanya mahir dalam susunan dan pemurnian senjata, tetapi juga dalam alkimia. Dengan kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak cara yang akan dia gunakan, itu hanyalah keterampilan kecil. Apakah darah master yakin? Saat ini, Lei He dan yang lainnya juga muncul. Tentu saja Sue Hengtian mengangguk dengan tenang, guru surgawi Li ini bangkit di selatan Sichuan dan menjadi terkenal dengan sangat cepat. Saya telah mendengar bahwa dia telah melakukan banyak hal hebat.
Beberapa dari Anda mungkin juga bersyukur atas kebaikannya dan tentu saja merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Namun, dalam hal kekuatan dunia seni bela diri, dia hanyalah seorang guru surgawi, dan sang patriark adalah seorang guru spiritual 20 tahun yang lalu, dan sekarang budidayanya telah berkembang lebih jauh. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa jika Guru Li dapat tetap bersikap rendah hati dan meningkatkan kultivasinya berdasarkan pencapaiannya dalam pemurnian senjata, susunan, dan alkimia, saya khawatir sang patriark tidak akan menjadi lawan dalam 10 tahun. Semua kata-kata ini mengungkapkan arti kematian diri Li Tianxi, dan juga membuat orang mengerti bahwa Li Tianxi tidak buruk, tetapi terlalu tajam. Jika dia dapat menahan ketajamannya dan berkonsentrasi pada kultivasi, dia tidak akan menjadi lawan jika dia mengambil alih. Saatnya membunuh Tianhu. Jika dia berlatih dalam pengasingan dan memenangkan patriark 10 tahun kemudian, dia mungkin dibandingkan dengan dewa perang. Tapi sekarang Li Tianxi sudah terlalu jauh dari level Wushen. Sue Hengtian memuja dewa bela diri dan membenci Li Tianxi. Beberapa orang yang memiliki kepercayaan pada Universitas Normal Li Tian kini berangsur-angsur berkecil hati. Bahkan Wu San tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sanggahan untuk sesaat. Meskipun metode Li Tianxi luar biasa, budidayanya masih terlalu rendah.